wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Helena Pratiwi, bertugas di SMP Negeri 21 Dumai. Pada saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Angkatan 38, mulai dari tanggal 15 September sampai tanggal 3 Desember 2021. Nah, berikut ini adalah tugas materi agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk bela negara dan menguraikan bagaimana contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta akan saya berikan juga bentuk konkret bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan keragaman budaya di negara kita ini. Saya akan mencoba memaparkan apa itu bela negara dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan mencoba share screen. Ini merupakan tugas materi diklat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, adapun bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Artinya di sini bela negara ini merupakan tekad kita, sikap kita, dan tindakan kita sebagai warga negara, baik sebagai individu maupun per kelompok yang tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara kita, tujuannya untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, tujuannya untuk menjaga keselamatan bangsa Indonesia ini dari ancaman-ancaman yang ada dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, bagaimana untuk memunculkan sikap bela negara yang ada pada diri kita? Itu yang pertama adalah kita harus mempunyai kecintaan pada tanah air. Artinya apa? Kita tahu tanah air kita ini merupakan mempunyai sumber daya alam yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Kita mempunyai tanah air yang memiliki pemandangan-pemandangan yang indah dan memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Nah, dengan adanya semua ini itu patut kita syukuri dan patut kita banggakan dan tentunya harus kita jaga. Nah, dengan adanya cinta tanah air ini akan tumbuhlah tekad kita untuk menjaga keutuhan wilayah kita. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, dari memiliki sifat cinta kepada tanah air, otomatis kita memiliki tekad untuk menjaga nama baik negara kita. Kita memiliki kesadaran bahwasanya kita adalah warga negara yang harus memberikan kontribusi kepada negara kita, sehingga negara kita tidak lagi dilemahkan oleh negara-negara lain. Kemudian keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya apa? Pancasila ini merupakan landasan ideal bagi negara kita. Semua sikap kita, semua tindakan kita, semua perilaku kita itu diatur oleh Pancasila. Dan semua kegiatan kita otomatis juga berlandaskan Pancasila. Nah, otomatis kalau kita sudah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, tentunya perilaku-perilaku kita pun akan teratur. Kita pun akan menjadi sosok yang patuh akan hukum, dan dengan menjadi sosok yang patuh akan hukum akan menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia ini sendiri dan akan juga menjaga kedaulatan negara kita. Kemudian memiliki sifat rela berkorban. Rela berkorban ini adalah sikap yang kita memberikan sesuatu itu tanpa pamrih. Kita ikhlas demi bangsa dan negara kita. Kita tidak kenal lelah untuk bagaimana memajukan bangsa dan negara kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau saya sebagai guru, bagaimana memunculkan sifat rela berkorban itu ya bagaimana memunculkan metode-metode pembelajaran yang kreatif sehingga siswa-siswa kita pun tertarik dan tidak bosan dalam menambah dan menggali wawasan mereka.
Kemudian, untuk apa kita harus memiliki sifat-sifat yang seperti yang tadi, sifat cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan sifat rela berkorban. Ini berguna untuk menghadapi ancaman dan gangguan dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sekarang ini kita tahu bahwasanya negara kita masih dalam pandemi COVID-19, dan itu merupakan tanggung jawab kita semua bagaimana melindungi seluruh bangsa negara ini dari dampak negatif COVID-19 ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau kami sebagai guru ini tetap bagaimana caranya untuk anak-anak serta didik ini memiliki motivasi belajar baik secara daring maupun secara luring. Kalau kita memberikan pembelajaran secara daring, otomatis kita harus memunculkan media-media yang memang membuat ketertarikan para peserta didik. Nah, kemudian lagi kita juga harus menanamkan sifat-sifat nasionalisme mereka, patriotisme, kemudian sifat-sifat yang memang dibutuhkan untuk kedaulatan negara kita ini. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Meskipun tatap muka terbatas, di situ yang kita tekankan adalah para karakter peserta didik. Kalau materi-materi itu bisa kita gunakan masih dalam sistem daring. Kemudian 5 unsur bela negara. Itu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia, kemudian yang ketiga yakin akan kesaktian Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, 5 unsur bela negara ini harus kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Itu juga sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari sudah mencerminkan apa itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, yakin akan kesaktian Pancasila, rela berkorban, mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, berikut contoh-contohnya, contoh penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita. Cinta tanah air, sebagai ASN, kita ikut menjaga ruang wilayah Indonesia baik darat, laut, maupun udara dari ancaman seperti kerusakan lingkungan, penyalahgunaan tata ruang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai ASN ini kita harus menjadi contoh di tengah masyarakat. Yang ketiga, memberikan kontribusi untuk memajukan negara dengan ide yang kreatif dan inovatif. Nah, ini penting sekali karena ide-ide kreatif dan inovatif yang kita miliki ini sangat berguna untuk memajukan negara kita sendiri. Kemudian unsur kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia itu contohnya adalah dengan mengikuti pemilu yang diselenggarakan oleh negara. Nah, kita sebagai warga negara harusnya jangan sampai golput ya, kita ikut dalam pemilu tersebut. Kemudian sebagai ASN tidak mengikuti kontestasi politik. Artinya kita bersikap netral, tidak berpihak kepada si A, si B, dan si C. Kita harus netral. Kemudian menjalankan tugas secara profesional atau tidak berpihak. Yakin akan kesaktian Pancasila. Contoh-contohnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif atau tidak diskriminasi. Kemudian melaksanakan sikap dengan nilai-nilai yang positif dan etika yang baik terhadap sesama. Mengabdi kepada masyarakat atau pelayanan yang prima. Hingga sikap rela berkorban. Contoh-contohnya kita bersedia menerima kelebihan waktu dalam bekerja, artinya kita bekerja itu siang dan malam tanpa pamrih demi kemajuan bangsa dan negara kita. Kalau sebagai guru, kerja itu tidak hanya dari pagi sampai siang aja, tidak hanya dari pagi sampai sore saja, tetapi malam pun kita bekerja untuk membuat materi-materi pembelajaran yang dengan menggunakan media-media ajar bagaimana peserta didik itu tertarik meskipun diberikan dalam daring ataupun luring. Kemudian ikhlas dalam melayani masyarakat. Juga contohnya kita sebagai guru pun walaupun malam ketika ada wali murid yang menelpon misalnya yang butuh informasi, kita juga tetap harus melayaninya.
Jadi tidak ada batasan waktu dari jam sekian sampai jam sekian kalau untuk membalas pertanyaan-pertanyaan dari wali murid atau dari peserta didik kita. Kemudian berpartisipasi aktif dalam lingkungan kerja, artinya apapun kegiatan yang berada di lingkungan kerja kita harus ikut. Dia mempunyai kemampuan awal yang pertama membiasakan hidup sehat, dan ini sudah pasti, apalagi dalam pandemi ini kita memang harus menjaga kesehatan kita, harus menjaga imun kita agar tetap sehat dan kuat. Kemudian mampu menerjemahkan tupoksi, artinya kita tahu tupoksi kita apa dalam bekerja. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Nah, berikut adalah bentuk konkret kerukunan umat beragama dan budaya. Bagaimana cara kita atau apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan dalam umat beragama dan budaya. Di tempat kerja, yang pertama itu adalah kita mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, memiliki motivasi kerja yang tinggi dan rela berkorban. Yang ketiga, aktif, kreatif, produktif, dan inovatif. Kemudian yang keempat, memiliki sikap yang disiplin. Yang kelima, taat dan sadar akan kewajibannya. Yang keenam, menjaga lingkungan kerja yang tertib. Kemudian kalau di lingkungan rumah, caranya adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, bersih, tertib, sehat di lingkungan atau dengan melaksanakan gotong royong atau kerja bakti. Kemudian yang ketiga, kasih sayang di antara sesama atau gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya jika ada yang sakit, kita saling menjenguk, menjaga silaturahmi baik muslim maupun non-muslim. Nah, misalnya juga di suatu daerah itu terjadi sebuah bencana dan itu tidak menutup kemungkinan baik yang muslim non-muslim memberikan bantuan baik dalam moral maupun material. Kemudian yang keempat juga harus sehat jasmani dan rohani. Nah, itulah menurut saya bagaimana cara kita untuk menjaga kerukunan umat beragama dan budaya di Indonesia ini. Nah, berikut mungkin itu saja paparan dari apa itu bela negara dan contoh-contoh implementasinya dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa gambaran atau beberapa contoh yang sudah saya lakukan selama ini dalam bentuk menunjukkan sikap bela negara. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang sudah saya lakukan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat saya tinggal. Yang sudah saya lakukan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal saya. Bagaimana cara memunculkan sikap bela negara ini. Nah,
untuk menjadi warga negara yang baik, kita tentunya harus mempunyai sikap bela negara tersebut demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Kita tahu bahwa para pejuang kita sudah bersusah payah dalam menggapai kemerdekaan Indonesia ini. Nah, sekarang tugas kita lah untuk menjaga kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut adalah wawancara untuk mengetahui bagaimana pengetahuan para masyarakat tentang lambang negara Indonesia kita. Yuk kita lihat. Assalamualaikum Bapak, mohon kesediaannya untuk menyampaikan apa yang Bapak ketahui tentang lambang negara Republik Indonesia kita. Baik, mengenai lambang negara ini merupakan pemersatu bangsa. Sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila. Nah, sebagaimana diketahui bahwa penduduk Indonesia ini sangat majemuk. Kita hidup diatur oleh jarak, dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh pulau, dipisahkan oleh laut dan sungai, kemudian bisa dipisahkan oleh daerah-daerah. Dan juga dalam kehidupan kita ini, kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tetapi dengan lambang negara ini kita bisa bersatu. Rasanya dengan kemajemukan tak mungkin kita ini bisa bersatu lantaran Indonesia besar. Namun dengan lambang negara ini Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu dalam rangka membangun NKRI ini. Terima kasih Bapak ya, cukup sangat tegas, sangat lugas dan sangat jelas sekali tentang pengetahuannya mengenai lambang negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, mohon kesediaannya untuk menyampaikan apa yang Bapak ketahui tentang lambang negara Republik Indonesia kita. Baik, terkait dengan lambang negara Republik Indonesia yang saya tahu adalah Garuda Pancasila, merupakan bentuknya seperti burung Garuda. Kemudian di situ ada 5 sila yang terkandung. Yang pertama ada bintang, kemudian ada rantai, kemudian ada pohon beringin, kemudian ada banteng, kemudian padi dan kapas. Nah, di lambang Garuda ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bapak, cukup jelas sekali pengetahuannya tentang lambang negara Republik Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas materi yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana diminta untuk memaparkan apa itu bela negara dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta juga sudah saya berikan contoh yang telah saya lakukan dalam bentuk sikap bela negara. Dan kemudian juga sudah diwawancarai beberapa masyarakat yang ada di sekitar tentang pengetahuan mereka mengenai lambang negara Republik Indonesia, dan alhamdulillah beberapa dari masyarakat kita pun tidak luntur ilmunya mengenai apa itu lambang negara Republik Indonesia kita ini. Dan begitu juga hendaknya para seluruh bangsa negara kita. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon izin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.